Baik, kita masuk ke hikmah puasa untuk penderita hiperlipidemia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa puasa dapat meningkatkan kolesterol darah HDL atau high density lipoprotein dan menurunkan lemak trigliserol. Lemak trigliserol merupakan bahan pembentuk kolesterol low density lipoprotein. Jadi HDL tadi yang baik, LDL yang jahat. Apakah itu kolesterol? Kolesterol adalah senyawa berstruktur lembek dan terdapat di antara lemak dalam aliran darah dan semua sel tubuh. Ada dua jenis kolesterol yang kita kenal, yaitu yang tadi disebutkan ya, LDL yang jahat dan HDL yang baik ya. Karena berlebihan, jahat itu karena berlebihan ya. Oke. Nah, apa yang dikatakan hiperlipidemia? Jika kolesterol total meningkat, trigliserid meningkat, kolesterol LDL tadi yang jahat disebutkan meningkat, dan kolesterol yang baiknya HDL-nya menurun. Ya, apa akibat dari kolesterol yang tinggi? Ya, jadi kalau misal arteri tadi, pembuluh darah tadi bersih, ya tidak ada penyumbatan, nanti dia akan menyumbat sedikit, terus dia menumbat lagi 50%, terus dia menyumbat lagi 75% sampai 100% ya. Nah, komplikasi yang akan terjadi biasanya stroke ya, jantung koroner ya, kerusakan ginjal, kerusakan mata, hipertensi ya, terus penyakit arteri perifer ya. Nah, ada herbal yang bisa digunakan ya. Jangan lupa kertas dan pena ya. Atau nanti kalau ketinggalan bisa kunjungin YouTube saya RM Alfian MSI. Jangan lupa ya di-subscribe and loncengnya biar nanti ada informasi-informasi berikutnya bisa langsung lihat di sana. Nah, yang kita gunakan adalah umbi bawang putih ya. Umbi bawang putih ini memiliki sifat antioksidan, menurunkan kadar gula sebagai antimikroba, hepatoprotektor terhadap kerusakan hati yang disebabkan oleh paracetamol, aktivitas terhadap kardiovaskular melalui beberapa efek antara lain efek arteriosklerosis, antihiperlipidemia, agregasi platelet, fibrinolitik, dan menurunkan tekanan darah. Nah, bawang putih memiliki 3 senyawa yang berperan sebagai antioksidan, yaitu dialil sulfida, dialil disulfida, dialil trisulfida. Ketiga senyawa ini efeknya menekan oksidasi LDL yang merupakan pencegahan arteriosklerosis ya. Senyawa aktif alisin dapat menghambat dan menghilangkan lapisan lipida pada dinding pembuluh darah sehingga dapat menghambat vasokonstriksi pembuluh darah. Darmadi Enriska 2012 ya. Mekanisme kerja efek bawang putih sebagai kardioprotektif dalam menurunkan tekanan darah diduga terkait dengan efek vasodilatasi otot pembuluh darah, menyebabkan tertutupnya kanal CA2+ dan terbukanya kanal K+, sehingga terjadi hiperpolarisasi, sehingga otot akan mengalami relaksasi. Konsentrasi ion CA2+ ke dalam sel intraseluler yang tinggi dapat menyebabkan vasokonstriksi yang menyebabkan hipertensi. Senyawa dalam bawang diperkirakan dapat menyebabkan masuknya ion CA2+ ke dalam sel, sehingga konsentrasi ion CA2+ intraseluler menurun dan diikuti relaksasi otot yang menyebabkan ruangan dalam pembuluh darah melebar sehingga tekanan darah turun. Jadi selain dia bisa untuk antihiperlipidemia, dia juga bisa untuk menurunkan tensi, dia juga bisa sebagai jantung koroner ya, untuk jantung koroner ya, pembuluh darah jantung. Nah, di sini ada lagi herbal seledri ya. Kenapa kita gunakan herbal seledri? Herba ini seluruh tanamannya ya, sama daun-daunnya ya. Herbal seledri bisa menurunkan meluruhkan air seni, memacu enzim pencernaan, antirematik, sedatif, antihipertensi, antihiperkolesterolemia ya. Secara in vivo herbal seledri mempunyai efek hipotensif, menurunkan tekanan darah. Percobaan perfusi pembuluh darah meyakinkan bahwa apigenin juga mempunyai efek sebagai vasodilator perifer yang berhubungan dengan efek hipotensifnya. Percobaan lain menunjukkan efek hipotensif herbal berkaitan dengan integritas sistem saraf simpatik
tekanan darah umumnya mulai turun setelah 1 hari pengobatan, diikuti dengan meningkatnya volume urin yang dikeluarkan. Herbal seledri bermanfaat sebagai diuretik, stimulan urin, dan membantu kontrol tubuh terhadap cairan yang berlebih. Jadi udah jelas ya di sini dia untuk anti hiperkolesterol ya. Terus juga dia bisa menurunkan tensi dengan cara sebagai diuretik dan sebagai sedatif ya. Jadi dia merelaksasi ya. Nah, hati-hati bagi yang mengkonsumsinya karena membuat ngantuk ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi-pergi jangan minum dulu ya. Nanti di jalan berbahaya ya. Kalau buat orang yang insomnia, oh itu sangat bagus banget ya. Ya, jadi bisa untuk tidur ya, tapi tambahin biji pala biasanya ya. Jadi kita tetap stay at home di rumah aja sambil kita meresepkan herbal-herbal yang saya sebutkan ya, dan semoga dapat bermanfaat ya. Daripada kita 4 sehat 5 sembarangan, lebih baik kita nggak sembarangan ya. Oke. Nah, seledri juga mempunyai magnesium dan zat besi yang terkandung di dalam seledri bermanfaat memberikan gizi pada sel darah, membersihkan dan membuang simpanan lemak tubuh yang berlebih serta metabolisme yang menumpuk, sehingga mencegah terjadinya arteriosklerosis yang dapat menyebabkan kekakuan pada pembuluh darah yang akan mempengaruhi resistensi vaskuler. Daun seledri juga memiliki kandungan alami berupa fistosterol. Fistosterol merupakan komponen fitokimia yang mempunyai fungsi berlawanan dengan kolesterol. Bila dikonsumsi oleh manusia, fistosterol diketahui mempunyai fungsi menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dan mencegah penyakit jantung. Ini banyak produknya ya, fistosterol ini ya. Ternyata dari daun seledri bisa digunakan ya. Nah, seledri juga memiliki kandungan vitamin C. Nah, kita sekarang untuk saat ini kan susah nyari vitamin C. Nah, dari seledri bisa ya vitamin C. Atau yang kemarin saya sebutkan jambu biji, pepaya ya, dan lain-lain ya. Kemarin saya sebutkan, kalau lupa buka di Google, di YouTube saya. Nah, vitamin C memegang peranan penting dalam mencegah terjadi arteriosklerosis, yaitu mempunyai hubungan dengan metabolisme kolesterol. Kekurangan vitamin C menyebabkan peningkatan sintesis kolesterol. Vitamin C meningkatkan laju kolesterol dibuang dalam bentuk asam empedu ya, dan meningkatkan kadar HDL. Tingginya kadar HDL akan menurunkan resiko menderita penyakit arteriosklerosis ya. Penelitian klinis menunjukkan bahwa vitamin C menurunkan kolesterol dan trigliserid pada orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol yang tinggi, tetapi tidak pada orang-orang yang mempunyai kadar kolesterol yang normal. Tirola dan Ottadoni 2016 ya. Maaf suara agak serak ya. Nah, di sini ada lagi kurkuma ya, temulawak. Sering kita buat sekarang ya, untuk nafsu makan bisa ya, sebagai antioksidan bisa, antiinflamasi bisa ya. Nah, temulawak dapat digunakan karena mengandung antioksidan ya, antiinflamasi dan anti hiperkolesterol. Persel et al. 2006. Mekanisme kurkumin dalam temulawak untuk menurunkan kolesterol adalah karena fungsi sebagai kolagoga, perangsang empedu ya. Aktivitas kolagoga di empang temulawak ditandai dengan meningkatnya produksi dan sekresi empedu. Dengan meningkatnya pengeluaran cairan empedu, maka akan menurunkan kadar kolesterol yang tinggi. Dari Marta 2006 ya, makanya kita nggak boleh kolesterol tinggi, nanti jadi batu empedu ya. Kalau kita sering asam urat, batu ginjal ya biasanya. Nah, ini ada resep herbal ya. Siapkan kertas dan pena, jangan lupa ya. Kalau ketinggalan nanti buka di YouTube saya, jangan lupa di-subscribe. Nah, resep herbal ada bawang putih 5 siung, tapi bagi yang sensitif bau badan ya, bawang putih ya bau efeknya ya, itu aja. Nah, terus seledri 3 batang ya, 15 cm kira-kira. Temulawak 1 jari, kunyit 1 jari. Kenapa saya gunakan kunyit? Sudah jelas ya, tadi saya jelaskan ya. Nah, bawang putih 5 siung, seledri 3 batang, 15 cm ya. Seledri ini herbanya ya, semuanya ya. Temulawak 1 jari, kunyit 1 jari. Air 1 liter menjadi 600 ml, minum 3 kali 200 ml.
Ini juga tata cara sudah saya sebutkan juga kemarin ya, siaran sebelumnya tentang bagaimana kita menyiapkan rebusan ya dan macam-macam jenis sediaan kemarin. Jadi di situ bisa dibuka lagi, didengar lagi ya kalau mau detailnya. Biar nggak diulang-ulang ya. Tapi nggak apa kalau saya ulang suka ya. Takutnya pendengar bosan aja diulang terus ya. Oke, nah di sini ada uraian ya tentang gula darah puasa itu berapa yang baiknya, yaitu 80 sampai 109 ya. Kalau sedang 110 sampai 125. Kalau lebih dari 126 itu buruk ya. Glukosa 2 jam pp ya, tapi biasanya kalau di lab-lab di bawah 110 ya yang untuk puasa ya. Gula darah 2 jam pp 80 sampai 144 ya, ada juga di lab di bawah 160 ya. Tapi kalau lebih dari 180 itu nggak baik ya. Nah, kolesterol ini sepakat nih di bawah 200 ya semuanya ya. Kalau di atas 240 tidak normal, tidak bagus ya. LDL ya, kolesterol yang jahat itu harus kurang dari 100 ya, nggak boleh lebih dari 130. Kolesterol HDL harus lebih dari 45. Jadi harus lebih tinggi ya, karena kolesterol yang baik ya. Triglycerid di bawah 150 ya, nggak boleh lebih dari 200 ya. Nah, tadi karena ada hubungan tekanan darah itu di bawah 130/80 ya, lebih dari 140/90 dianggap tidak normal ya. Nah, ini ada hikmah puasa untuk penderita hiperuricemia ya. Nah, sebelum masuk ke sana, saya akan menginformasikan alamat Rumah Sehat Indonesia di Jalan Ruyung Blok A20 nomor 7, RT 004, RW 04, Kafling PTB DKI Pondok Kelapa, atau bisa searching di Google Rumah Sehat Indonesia Pondok Kelapa, atau di YouTube saya RM Alfian MSI, atau di website klinikhajiali.com ya. Baik, kita akan teruskan pada hikmah puasa untuk penderita hiperuricemia.